أشهد أن لا إله إلا الله. Tamam. Lalu dikatakan beliau ini meriwayatkan kurang lebih 50 hadis daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Shaddad ibn Aus ini wafat di usia beliau kurang lebih ketika itu 75 tahun. Jadi wafatnya beliau itu di tahun 58 Hijriah, ya, dan wafatnya beliau itu di kota Madinah dan dimakamkan di kota Madinah. 50 hadis yang diriwayatkan oleh Shaddad ibn Aus, salah satunya adalah mungkin ini yang sering kita baca, Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala hadika wa adika masata. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika 'alayya wa bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Itu hadisnya di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, di dalam riwayat Bukhari dan diriwayatkan oleh Shaddad ibn Aus, ya. Dan salah satu yang lain, hadis yang 50 tersebut yang pernah diriwayatkan oleh Shaddad ibn Aus adalah hadis yang insyaallah kita akan bahas pada malam hari ini. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan kepada kita semua untuk berbuat baik kepada siapapun, atas apapun. Kepada siapapun, atas apapun. Di sini dikatakan oleh ulama, maknanya Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk berbuat baik kepada siapapun, baik itu benda padat, baik itu makhluk yang hidup ataupun yang tidak hidup. Wa kullu syai' yasmulu nafsu wa ghairuha minal ahli wal khaddam wa sairun nas hatal anbiya. Semua hal kita harus berbuat baik dengan mereka. Baik termasuk juga kita berbuat baik pada diri kita sendiri. Berbuat baik pada diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Di sini dikatakan dengan kita melaksanakan ketaatan dan menjauhkan segala maksiat. Loh, apa maksudnya kita berbuat baik pada diri kita sendiri? Naam, semua anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita itu merupakan amanah. Ini merupakan amanah. Mata amanah, lisan amanah, telinga amanah, tangan amanah, kaki amanah, perut amanah, kemaluan amanah, segala-galanya amanah. Dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita diciptakan digunakan untuk menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugasnya kita diutus oleh Allah, diciptakan oleh Allah untuk menyembah, termasuk mata kita digunakan untuk menyembah. Tangan kita, lidah kita, semuanya anggota tubuh kita untuk menyembah. Akan tetapi ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan di dalam hati kita hawa nafsu, disinilah terkadang orang menyalahgunakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang harusnya diperuntukkan untuk beribadah, untuk menyembah kepada Allah, akhirnya dipakai amanahnya Allah untuk bermaksiat kepada Allah sendiri. Ya, amanah yang telah diberikan tapi kita gunakan untuk maksiat kepada orang yang memberikan amanah. Saya sering kasih contoh misalnya gini. Ada orang, bos kita misalnya, kita punya atasan ngasih mobil pinjam. Nih kamu saya pinjamkan mobil, kamu pakai selama kamu kerja sama saya. Tapi itu mobil kita pakai untuk nabrakin anaknya si bos, ini kan kurang ajar namanya. Kita dikasih mobil, tapi mobilnya ini kita pakai untuk nabrak anaknya atasan kita, anaknya bos kita. Ini kan namanya kurang ajar. Sama, kita dikasih amanah oleh Allah, tapi justru malah amanah tersebut kita pakai untuk maksiat kepada yang memberikan amanah kepada kita, yaitu Allah. Oleh sebab itu, berbuat baik kepada diri sendiri, salah satunya apa? Adalah melakukan ketaatan dan menjauhkan maksiat. Karena nanti semua anggota tubuh kita akan protes. Ya, semua anggota tubuh kita ini akan protes. Nanti di yaumil kiamah mereka akan marah kepada kita. Kenapa tangan yang dititipkan oleh Allah ke dalam tubuh kita itu kita pakai untuk maksiat, untuk mukul orang, untuk nyuri barangnya orang? Itu semuanya akan protes. Dan semuanya akan menuntut kepada diri kita sendiri. Semuanya akan menuntut. Ya, oleh sebab itu berbuat baik pada diri sendiri, buat baik kepada keluarga dan juga pembantu, bahkan di sini dikatakan. Dengan apa? Dengan bermuamalah kepada mereka dengan muamalah yang lemah lembut, ya, termasuk kepada keluarga kita, kepada anak kita, berlemah lembutlah kepada mereka.
Ada masa-masanya memang kita harus tegas, tapi jangan menganggap ketegasan itu sama dengan kekerasan, atau kekerasan itu sama dengan ketegasan. Berbeda jauh kekerasan dengan ketegasan. Untuk kita mendidik anak kita perlu ketegasan, bukan kekerasan. Nabi SAW itu tidak pernah mendidik anak beliau dengan kekerasan. Ya, termasuk juga kepada kalau misalnya kita punya pembantu di rumah, ya, berbuat baik kepada mereka dengan tidak kita membebani mereka dengan sesuatu hal yang tidak mampu untuk mereka kerjakan. Berbuat baik walhasil. Lalu dikatakan oleh juga berbuat baik kepada semua manusia, ya, dengan kita memberikan nasihat kepada mereka, dengan kalau kita bersahabat dengan mereka dengan persahabatan yang baik, ya, juga kita kalau mereka memiliki kesulitan, ya kita bantu kesulitan mereka, ya, kalau ada yang perlu untuk dihormati kita hormati, kalau kita memiliki ilmu lebih kita bisa mengajarkan kepada mereka ilmu, kita ajarkan kepada mereka agar ilmu-ilmu yang kita dapatkan juga bisa bermanfaat kepada mereka, dan lain-lain. Ya, begitu juga berbuat baik termasuk kepada para nabi. Nah, berbuat baik kepada para anbiya dengan apa? Dengan kita beriman kepada mereka atas apa yang mereka bawa daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini bahwasanya mereka adalah utusan dan pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada segala makhluk yang diciptakan oleh Allah. Wa ammal ihsan ilal ulama, begitu juga berbuat baik kepada para ulama. Ini juga ditegaskan, berbuat baik kepada para ulama, fahuwa bitawgirihim wa qabul ma yarawnahu, dengan kita menghormati mereka, kita agungkan mereka, dan kita mendengar, ya, menerima atas apa yang mereka riwayatkan kepada kita, ya. Begitu juga wa adama idza'ah auratihim, berbuat baik dengan ulama itu salah satunya adalah nggak suka cari-cari kesalahannya ulama. Ini berbahaya sekarang. Kita merasa kita berada di zaman ulama itu semakin banyak dicari-cari kesalahannya. Supaya apa? Untuk menjatuhkan. Supaya kita bisa membuktikan kepada orang lain, tuh, udah aku bilang jangan belajar sama dia, nggak percaya kau. Belajar kok, karena ketahuan kan buruknya. Kita kalau mau belajar sama orang yang nggak punya salah, nggak akan belajar kita, karena nggak ada lagi nabi yang maksum. Mau nyari guru, mau nyari ulama, mau nyari ustadz yang nggak punya salah, nggak akan belajar kita, nggak akan pinter. Karena manusia ini tempatnya salah. Ulama juga manusia, bukan nabi mereka. Mereka manusia biasa, bukan nabi. Pasti ada salah. Oleh sebab itu, di antara akhlaknya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani itu di antara akhlaknya dan kebiasaan beliau itu ketika beliau masih dalam keadaan proses belajar, setiap hari beliau keluar, beliau siapkan uang 2 dirham, beliau berjalan, beliau sedekahkan uang 2 dirham ini, beliau berdoa, ya Allah, jangan sampai engkau tunjukkan aibnya guruku, ya Allah, aku sedekah ini supaya Allah engkau tutup daripada segala keburukan aib-aib guru-guruku. Dan dulu ya, ulama itu atau orang-orang dulu ketika mereka menjadi murid, ketika mereka belajar, kalau nampak aibnya guru mereka di depan mereka, bukan mereka menyalahkan guru mereka yang sedang berbuat kesalahan, tapi mereka menyalahkan diri mereka. Kenapa Allah, apa salah saya kok Allah tunjukkan aib guru saya kepada saya? Bukan ini salah satu, aku cari tahu lagi sampai kita bongkar semua hidupnya. Tapi mereka menyalahkan diri mereka. Kenapa ya Allah? Apa salah saya kok Allah tunjukkan aib orang guru saya kepada saya? Karena itu merupakan aib bagi seorang murid apabila ditunjukkan kesalahan gurunya. Dulu pernah ada satu orang. Orang ini orang awam. Dia belajar dengan seorang syekh. Dia belajar dari awam, dari betul-betul nol sampai ini orang alim, sampai muridnya ini mendapatkan karunia dari Allah. Dia bisa terkadang dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat daripada kening orang-orang yang ada di sekitarnya, apakah orang tersebut minasyaqawa atau sa'adah. Apakah orang tersebut daripada ahli surga atau ahli neraka. Awalnya awam, sampai dapat karunia tersebut belajar sama syekh. Subhanallah, ketika sedang belajar sama syekhnya, dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, didapati keningnya si syekh tersebut min ahlin nar, termasuk orang neraka, ahli neraka. Akhirnya ini murid besok nggak datang.
2 hari nggak datang, 3 hari nggak datang, seminggu nggak datang, sebulan nggak datang. Gurunya udah bertanya-tanya, ini mana muridku yang teladan ini? Kok dulu tiap hari nggak pernah absen, sekarang sebulan nggak kelihatan. Akhirnya gurunya pun tanya sama kawan-kawannya, ada nampak si Fulan bin Fulan? Ada ya Syekh, dia ada kok, pergi ke pasar, ada keluar sana sini, tapi dia nggak hadir majelis taklim. Apa? Akhirnya didatangi nama Syekh tersebut, datang ke rumah si muridnya ini, jumpa. Apa kabar kamu nak? Sehat? Sehat Tuan Syekh. Akhirnya sampailah pertanyaan, si Tuan Syekh itu bertanya, kok kamu sekarang udah nggak datang lagi ke majelis taklim? Apa sebabnya? Awalnya nggak mau ngaku, dipaksa-paksa sama syekhnya, akhirnya ngaku. Muridnya ini bilang, ya Syekh, saya mohon maaf, saya mohon maaf. Ada satu hal yang mengganjal dalam diri saya, itu yang membuat saya nggak bisa lagi hadir di majelisnya Tuan Syekh. Apa itu nak? Jazakumullah khair, makasih banyak Tuan Syekh telah memberikan ilmu kepada saya, sampai saya Allah kasih karunia saya bisa melihat orang-orang di sekitar saya. Ketika Allah buka hijab kepada saya, bisa melihat ahli surga mana ahli neraka. Terus pernah sekali ketika saya sedang belajar sama Tuan Syekh, saya dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mendapatkan di keningnya Tuan Syekh itu adalah termasuk ahli neraka. Kata Syekhnya, tenang aja, Syekhnya bilang. Terus ya udah, cuma karena itu. Cuma karena itu. Cuma karena itu. Iya Syekh. Kenapa Syekh tak takut termasuk ahli neraka? Fulan, muridku, dari aku usia baru balik, aku udah tahu bahwasanya aku ini ada ahli neraka. Aku udah tahu. Tetapi tujuanku hidup bukan untuk surga atau neraka. Tujuanku hidup adalah untuk cari ridho Tuhanku. Aku beribadah bukan untuk karena takut api neraka atau mau masuk surga. Aku mengajar karena bukan untuk masuk surga atau api neraka. Aku cuma mendapatkan, ingin mencari ridho Tuhanku. Terserah. Kalaupun sudah apapun yang aku lakukan, Allah memasukkan api neraka, itu haknya Allah. Allah yang punya neraka, Allah yang punya surga. Kata muridnya, oh iya juga ya Syekh. Kalau begitu, nak, jangan khawatir. Tugas kamu itu cukup belajar. Tugas kamu cukup belajar. Surga neraka biar Allah tetapkan untuk kamu. Akhirnya dia balik lagi belajar sama Syekh ini. Akhirnya di akhir hayat si Tuan Syekh dibuka lagi hijabnya si murid, min ahli jannah, daripada termasuk ahli surga.